Saya belum coba lagi sih, Pak. Ya, yeah. Ada yang berhasil dari teman-teman? Pakai PHP MyAdmin ya, koneksi. PHP MyAdmin ini untuk melihat database ya. Jadi kayak semacam interface untuk melihat database gitu. Nah, ini PHP MyAdmin ya. Untuk modelnya sendiri, nah ini model. Pak Herianto sudah bisa ya? Tadi izin Pak Herianto. Oh iya ya izin ya. Bisa nih. Ya, bisa. Dia pakai localhost, model user profile gitu ya. Bisa lihat. Nah, ini teman-teman bisa buat untuk SMK Atista di Pamkara ini. Jadi nanti di sini ganti aja nama sekolah teman-teman. Dia bisa buat my course, jadi guru-guru bisa menggunakannya dan gratis. Nggak perlu. Ini database-nya menggunakan MySQL juga nih, PHP MyAdmin. Terus ini cara instalasi modelnya. Ini hasil instalasinya. Terus, nah ini untuk SAM-MPP ini kalau kita lihat ada Apache sama MySQL ya, jadi diinstal dua ini langsung bisa untuk buat model, untuk menaruh modelnya itu. Jadi modelnya itu kan butuh Apache sama MySQL untuk jalanin programnya itu. Ya web base kan. Web base itu butuh Apache sebagai, nah ini untuk PHP MyAdmin. Modelnya. Jadi yang di screenshot PHP MyAdmin database. Ya mungkin seperti ini sih, yang Pak Herianto ini mungkin yang. Oke, yang penting sudah mencoba. Ya, mungkin kesulitannya di instalasi ya untuk menaruh modelnya itu kali ya. Ya, memang terkadang ada problem-problem yang mestinya kita bisa solve, tapi hanya butuh waktu ya untuk bisa solve-nya itu. Ya sebenarnya ada tutorial kalau kita, tapi ya mungkin bacanya agak susah kali ya kalau misalkan nggak terbiasa gitu ya. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, how to install model in Ada kok Pak, bahasa Indonesia, maaf. Iya bisa, cuman nanti kadang nggak pas gitu ya kayaknya. Ada Pak, saya sudah jadi cuma itu Pak, untuk data MySQL-nya saya yang belum menemukan itu. Data MySQL. Untuk instalasinya sudah berhasil. Oh, udah berhasil. Terus kurangnya apa, Bu?
Iya, untuk ngecek yang diminta itu loh Pak, Oh, PHP MyAdmin. MySQL-nya tuh. Yang itu saya butuh yang data MySQL-nya itu untuk screenshot-an. Oh, untuk ngecek Oh, yang SQL-nya itu ya? ya? PHP MyAdmin ini ya? Kurang itu aja Pak, kalau untuk instalasinya Ya, oke. bisa. PHP MyAdmin-nya ini ya? Nah, ini modelnya ini yang bisa dicek. Jadi ini ada berarti masuk. Cuman tambahin untuk kayak Pak Hirianto ini kayak semacam tahu hasilnya ya pas di running gitu. Seperti apa. Nah ini modelnya itu. Kan ini localhost ya. Setelah dijalankan ada localhost kelihatan modelnya itu. Jadi gini berarti programnya sudah running. Yang di screenshot itu sama PHP MyAdmin ya. PHP MyAdmin-nya itu yang tadi, database ini. Nah ini, berarti kita udah punya data-data di sana. Data modelnya itu. Oke, berarti 3 saja ya Pak ya screenshot-nya? Di screenshot aja. Sama PHP MyAdmin. Boleh diupdate nanti, saya coba cek lagi. Permasalahannya cuman database itu ya? Belum akses database atau gimana? Iya Pak, kalau itunya udah jalan untuk modelnya udah bisa dibuka, udah bisa mulai kerja di situ. Tapi kan memang belum ada ini ya peserta ya, baru sendirian sebagai administrator. Oh ya, ya. Ditambahkan aja ya, bisa ya. Iya. Untuk akses PHP MyAdmin bisa kan? Database-nya? Saya belum coba Pak, nanti coba saya coba. Nah itu Ya. untuk ngecek database sih. Jadi kayak kan model itu kan jalannya di Apache. Apache itu web server semacam supaya model itu bisa jalan, itu membutuhkan Apache yang jadi model itu berjalan di atas Apache. Nah model itu butuh yang namanya database. Nah database-nya itu namanya MySQL. Nah itu kalau kita jalankan, cara menjalankan modelnya itu dijalankan, nanti terus kita mau ngecek di HTTP localhost model gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sudah jalan, berarti dia itu bisa login, bisa nambah gitu, bisa nambah user, nambah peserta, berarti modelnya ini sudah connect ke database, karena kita sudah bisa nambah. Dicoba menambah user atau kelas. Gitu. Nah, itu berarti modelnya itu sudah bisa connect ke sana, kalau bisa nambahin ini. Nah, kalau ingin melihat langsung tanpa menggunakan model, kita ingin langsung melihat isinya dari database itu, sebenarnya ada pakai command prompt juga bisa, pakai MySQL itu command prompt. Tapi untuk mempermudah, teman-teman bisa menggunakan PHP MyAdmin, yaitu. Nah ini caranya install, itu tinggal pilih aja itu yang SAM itu, ada tadi yang capture SAM, jadi ada yang capture SAM gitu ya. Bukan. Nah ini, itu biasanya kalau kita install gitu, berarti ini PHP MyAdmin-nya sepertinya belum terinstall ini.
Jadi bisa diulangi lagi pas instalasi itu diklik PHP My Admin-nya. Jadi biar terinstalasi langsung. Jadi nanti kalau ada di sini ada PHP My Admin gitu kalau nggak salah. Jadi sekalian terinstall PHP My Admin-nya. Kalau nggak mau pakai PHP My Admin, sebenarnya ada yang lain yaitu dengan menggunakan ADSQL. Ya, kalau saya menggunakan ADSQL ini. Jadi ini bisa connect ke database dan bisa melihat isi dari database itu. Dan saya lebih prefer ini sih. Jadi kalau misalnya saya connect ke lokal, tinggal saya punya MySQL, terus lokal host, passwordnya apa dimasukkan. Nah, itu jadinya kayak gini. Jadi ini adalah database yang terlihat gitu. Jadi lebih cepat responsif ini sih kalau sama dengan PHP MyAdmin. Jadi saya pakai Heidi SQL. Dia ini. Jadi atau menggunakan kalau mau melihat database-nya bisa menggunakan Heidi SQL. Jadi ini hanya untuk developer. User nggak mungkin akan menggunakan tabel-tabel ini, berbahaya kalau user dikasih. Bisa lihat ini karena nanti bisa ngotak-atik tabel malah repot jadi error. Jadi ini untuk programmer aja. Ya. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan sampai sini? Ya. Siang Pak. Ya, siang Pak, mau nanya Pak. Ini saya XAMPP control panelnya kan sudah terinstalasi ya Pak. Lalu saya coba start Apache MySQL-nya nggak bisa karena error. Errornya apa? Dua-duanya. Keterangannya error, this may be due the block port missing dependence. Block port. Portnya ke blok kayaknya. Mungkin ada double port yang memakai port yang sama. Mungkin Oke. Skype, punya Skype nggak? Atau ada Skype. Ada Skype, atau Pak. apa? Biasanya ya mungkin Skype atau kayak yang gunakan network jaringan yang itu biasanya. Oke. Berarti diganti dulu ya, Pak? Diganti atau ya kalau susah gantinya di uninstall dulu, coba bisa nggak? Baik. Sama mau nanya Pak, model XC-nya ini kalau diklik ke CMD ya Pak, kalau nggak salah saya Pak. Model CMD? Yang model .exe kalau saya klik 2 kali masuknya ke CMD ya Pak ya. Terus nggak bisa masuk model .exe ya Pak. Bukan yang exe itu untuk ini sih executable, bukan untuk jadi bedanya kalau ini tuh runningnya berdasarkan web-based ya, web-based. Jadi web-based itu nanti yang menjalankan proses itu Apache-nya itu start itu berarti start, yang di start apa itu Apache dikasih tahu, yang di start adalah web-based-nya itu, yaitu modelnya itu, bukan double klik jadinya, bukan di execute yang .exe-nya. Oke. Berarti bukan dari modelnya ya Pak, saya klik 2 kali untuk jalanin programnya ya Pak? Ya, ini ditempatkan di directory yang Apache bisa mengaksesnya, biasanya di HTTP gitu. Iya, saya sudah masukin apa gitu kan. htdoc ya Pak ya? Ya, Pak. Udah saya masukin ke sana Pak untuk foldernya ya Pak, foldernya udah saya masukin ke sana. Jadi how to install module in localhost. Ini step-stepnya. Jadi pertama kita download ini sama. Jadi kita mau install Apache, MySQL sama PHP ini langsung dibundel jadi satu, langsung tinggal next saja. Oke. Kemudian download modelnya ini kita download.
yang latas stabil, yang nanti ada zip file, terus diekstrak. Kalau kita installnya pakai SAM, berarti ngekstraknya di sini, di Moodle ini. Nah, setelah itu create database for Moodle. Ini untuk membuatnya pakai phpMyAdmin. Jadi kalau ini kan seharusnya udah diinstal tuh SAM-nya itu phpMyAdmin ya. Jadi kita bisa manggil localhost phpMyAdmin. Terus kita create new database. Ya, database-nya ada itu phpMyAdmin kan bisa ada tombol untuk create database. Nah, ini set collection-nya ini sama ini aja. Biasanya sini default ya. Nah, setelah itu baru kita buka di browser nih. Moodle, localhost Moodle. Jadi dia menjalankan yang server ini, manggil server, yang server akan menuju ke lokal ini, Datadog ini. Jadi si server itu kalau dipanggil dia akan menuju ke sini untuk menjalankan si Moodle ini. Terus database type, ya kita bisa milih database-nya apa, terus kita enter. Jadi MySQL itu kalau pas instalasi dia minta host-nya, terus kemudian database name-nya apa, sama username-nya ini. Username-nya kalau pas install MySQL itu kita masukin root apa itu. Biasanya sih root, ya, berarti itu dia bisa mengakses kemana-mana. Terus password-nya bisa blank juga. Kalau using SAMPP ini blank, password nggak ada ya, default-nya. Kalau mau kita rubah bisa, caranya ada. Jadi kalau kita data direktorinya, kalau di Moodle itu Windows posisinya di sini. Kalau Linux di sini. Jadi nanti data-data akan di sana. Kemudian setup admin account. Kemudian complete installation. Ya itu. Nah, PHP ini jika Moodle menggunakan PHP extension. Itu sih. Ada pertanyaan kalau sampai di sini caranya. Cuman ada, ya itu cuman perlu step-stepnya itu secara garis besarnya. Tapi kadang ada permasalahan-permasalahan, yaitu teman-teman harus bisa menyelesaikannya dengan cara bantuan ChatGPT ini pelan-pelan. Mudah-mudahan bisa, sambil berdoa semoga bisa. Ya, baik Pak. Yang Pak mau nanya lagi, yang nomor 3 itu kita ketik di browser ya Pak ya, nomor 3 tadi. Ya, ini nomor browsernya ini. Ini setelah nah ini di sini. phpMyAdmin is included in SAM. Ya, jadi dia sudah masuk di sana, kita bisa mengaksesnya dengan cara seperti ini, dari browser juga. Ya, jadi kita bisa masukkan ke ya, dicoba lagi kalau belum berhasil. Minimal nanti bisa berhasil, terus bisa diimplementasi di sekolahnya masing-masing, mendapatkan sesuatu ya untuk dibawa di sekolah. Butuh waktu sih. Kalau sudah dicoba sampai berhasil nanti kan bisa senang ya, bisa. Oh, ini saya berhasil, bisa dipakai. Gitu. Baik Pak. Terima kasih Pak.
Ya, PMadmin itu mungkin ada tapi tutorial itu ya kita harus ngelihat YouTube sih. YouTube kadang kalau kita ngelihat tutorial itu butuh waktu yang lama sih. Kalau saya mending ngelihat ChatGPT itu. Atau ya ya banyak source-nya. Karena ChatGPT juga ngawur juga bisa. Tapi untuk instalasi kayaknya enggak begitu ngawur sih. Aman sih kayaknya. Boleh minta link GPT-nya Pak yang tadi 1 sampai 6 Pak, coba nanti. Oh, ini ya. Iya, baik. Kalau boleh di-share di grup Pak. Terima kasih Pak. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk materi yang telah kemarin pernah kita singgung. Terakhir kita membahas tentang gimana membuat project menggunakan pada smart city ya. Jadi kalau kita misalkan punya beberapa sensor, nah itu gimana cara nyimpen datanya. Nah, kemarin kita pernah singgung juga cara nyimpen data di InfluxDB client. Nah, ini mempunyai keuntungan-keuntungannya. Ya, kemarin kita lihat beberapa keuntungan kenapa kita menggunakan InfluxDB, ya karena time series. Jadi di sini kita sudah disediakan time, ya, field untuk time. Jadi kita tinggal insert aja. Jadi kita nggak perlu buat table lagi karena memang sudah tinggal points, write point. Jadi point simpan ke kemana, yaitu ke database-nya. Ini di client write point. Point yang di write adalah data. Datanya dapat dari mana? Dari ini. Jadi dari measurement-nya, namanya tag, device ID, atau location, ya location-nya di mana. Jadi masing-masing sensor itu kan biasanya ditempatkan di mana. Jadi ini sudah kayak standarnya seperti itu. Kemudian waktu ya per detik misalkan. Nah, ini diambil dari UTC now kalau di Windows atau di Python. Kemudian field-nya ini yang nanti kita kita olah datanya. Ini ada temperatur, ada humidity, ada air quality. Ini yang kita akan olah. Terus langsung kita bisa mensimulasikan real-time IoT datanya itu dengan menggunakan range kita generate data. Jadi kita lihat di sini generate datanya kita menggunakan data random ya, menggunakan data random aja. Kalau sudah oke, berarti kita bisa menyimpan ke database, yaitu write points tadi, dari poinnya itu adalah data-data ini. Jadi masing-masing poin itu berisi measurement tags, time, field, ya, temperatur itu setiap satu poin. Ini data ini adalah satu poin dimasukkan ke sini. Jadi kayak satu row gitu. Nah, setelah kita insert komplit, kita bisa melihat datanya. Nah, ini IoT sensor. IoT sensor itu apa? Itu adalah nama tabelnya. Nama tabelnya IoT sensor. Kemudian kita lihat di sini ada semuanya, jadi kita mau insert semuanya. Terus kita bisa query, terus kita bisa tampilkan. Yang selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang lebih lanjut, yaitu agak sedikit memikir ya ini. Jadi di sini kita mau lihat anomaly detection jika terjadi anomali pada data.
Karena kan sensor itu terkadang nggak benar ya, dia kadang fluktuatif, tapi fluktuatifnya kok tinggi. Ya mungkin karena panasan atau apa, jadi powernya drop bisa jadi, baterainya sudah habis, atau baterainya nggak ngisi lagi datanya, dayanya nggak bisa dimasukkan, kan kita kadang punya baterai itu nggak mau dicas lagi ya. Nah itu barangkali seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang kemudian bisa membuat sensornya menjadi tidak benar. Nah itu bisa kita gunakan untuk otonomous. Ya kita tidak melihat datanya secara terus-menerus, ini data benar atau bukan. Tapi kita gunakan secara otonomous untuk mengecek apakah data ini benar atau tidak. Makanya kita menggunakan software untuk mendeteksi sensornya itu benar atau salah. Kira-kira seperti itu tujuannya daripada mendeteksi anomali. Jadi biar lebih cepat mendeteksinya. Jadi data yang banyak itu kita nggak mungkin ngeliatin satu-satu, ya malah sambil ngantuk-ngantuk nanti. Ya, jadi dilihat sama operator malah nggak jadi ngelihat. Oke, jadi terus dilihat, menggunakanlah anomaly detection. Nah, di Python itu sudah ada untuk deteksi kayak gitu function-functionnya. Jadi kita bisa menggunakan isolation forest atau kita bisa menggunakan auto encoder di deep learning. Ya, menggunakan deep learning. Bahasanya sih kayak keren itu deep learning, tapi ternyata kita cuma pakai doang sih. Ya deep learning, wah kisah deep learning. Ya, ini kita pakai aja sebenarnya. Kita itu udah kita pakai auto encoder, tulen normal pattern. Jadi mempelajari normal patternnya seperti apa. Jadi kayak ada modelnya. Oh, kalau normal pattern itu misalkan ring dari sekian sampai sekian. Nah, itu baru disebut normal. Kalau nggak ring itu disebut sebagai unusual behavior. Yaitu dia nggak normal tuh. Jadi ini jadi dia itu belajar tuh, auto encoder itu belajar. Belajar normal nggak sih patternnya itu. Sehingga dia bisa mendeteksi unusual behavior. Kalau ini outlier detection in sensor reading, jadi di luar detection. Jadi kayak untuk mendeteksi serangkaian, ini isolation forest. Nah ini. Jadi kita punya isolation forest ini, kelas ini, yang kita bisa masukkan datanya ini, parameternya. Jadi di situ kita bisa mendeteksi untuk bisa memprediksi. Jadi kita bisa lihat parameternya, fit predict. Jadi kita bisa mendeteksi apakah terjadi anomali atau tidak. Nah, ini kita bisa memberikan threshold-nya ini. Ya, threshold-nya ini kita bisa tambahkan. Jadi dari situ kita bisa memilih apa yang berbeda ini. Jadi kalau contohnya misalkan di sini saya buat temperatur dari atas mungkin ya. Ini InfluxDB yang tadi untuk database-nya kita buat, kita sensor data, misalnya kita buat data tabelnya, database-nya kita gunakan sensor data. Terus kita punya devices di sensor A, B, C, D, E di lokasi yang berbeda-beda. Ya, misalnya seperti itu. Nah, struktur sensor datanya temperatur, humidity, sama air quality. Ini sebagai base-nya ya. Kalau di Indonesia mungkin 25 lah, umumnya 25. Jadi udah itu base. Jadi nanti cuma ditambah 25 tambah 1, 25 tambah 3, 25 tambah 5, ya maksimal 30 sampai 20 sampai 30 ya, misalkan seperti itu. Humidity juga seperti itu. Jadi kita cuma mau simulasikan aja bahwa kita nih punya data yang dijerit secara random,
yang kisarannya itu di sini, nggak jauh-jauh dari sini. Jadi itu normalnya seperti itu, suhu itu normalnya suhu ruangan kan nggak lebih dari 70 derajat atau 50 derajat kan, panas biasa 50 derajat bisa kepanasan kan. Jadi lebih dari itu berarti ini nggak normal gitu. Tapi kita nggak mau ngedetek itu secara manual gitu. Tapi dilakukan secara otomatis ya. Nah, ini hanya contoh ya, contoh maksudnya nanti kompleks ya, bisa kompleks ya. Ini kan cuman mendeteksi di luar atau di laut dia itu enggak terlalu tinggi atau terlalu rendah, tapi nanti bisa lebih kompleks lagi dari situ. Ini untuk menggambarkan secara sederhana itu. Bahwa kita bisa mendeteksi dengan teknik itu tadi. Yang satu adalah menggunakan isolation forest, yang satu menggunakan autoencoder. Nah, di sini kita introduce anomali. Ya, kita buat anomali, misalkan setiap 200 milisecond kita introduce anomali. Ya, misalkan ditambah dengan temperaturnya tinggi banget, tambah 15, humidity-nya dikurangi 20, air quality-nya tambah 50. Jadi terjadi spike ya, data yang tinggi. Dan seharusnya kan nggak tinggi gitu ya. Kalau spike ya nggak segitu amat gitu ya. Masa tiba-tiba langsung tinggi gitu ya. Jadi datanya mungkin error ya, kalau tiba-tiba tinggi. Nah, data poinnya itu diambil dari ini. Sini kita kayak tadi ya, kita poin ya karena kita masukkan ke dalam series gitu ya. Ya udah kita masukkan dalam series data poinnya itu terus kita append struktur datanya seperti itu. Barulah setelah dapat, jadi ini kita loop sampai 1000, berarti kita dapat 1000 row, seluruh data. Terus kita masukkan ke server, yaitu di FlagDB. Terus kita bisa ngelihat lagi datanya. Nah, data itu kita bisa convert menjadi data points. Terus setelah itu kita bisa memastikan dulu apakah datanya itu adalah float ya supaya nggak ada error. Dan kemudian, nah ini yang kita lihat di sini adalah anomaly detection using isolation forest. Ini kita bisa menanyakan di sini ya sebenarnya. Please elaborate about it. Dia berdasarkan decision trees, ya, outlier dataset by isolating anomaly using tree-based partitioning. Jadi data normalnya itu ya di luar itu kan, namanya outliers, di luar itu. Jadi dibandingkan dengan normal data point-nya seperti apa gitu ya. Jadi dengan depth of the tree required to isolate point have to determine if it is an anomaly. Jadi depth-nya itu digunakan untuk mengisolasi ya. Poin yang akan diisolasinya itu apa. Sehingga nanti anomalinya akan ketahuan. Nah, contamination itu adalah proportion anomalies in dataset. Jadi kalau misalkan 1% of data point itu diasumsikan di luar. Jadi ini 1%. 1%. Misalnya kita punya data 100 gitu aja biar mudah. Berarti 1%-nya itu diasumsikan nanti yang di luar. Yang anomali, mengalami anomali. Kalau kita naikkan menjadi 0,2 berarti yang di luarnya itu 20%. Ya, data-datanya itu disebut sebagai outlier. Jadi semakin tinggi contamination-nya,
itu semakin banyak yang menjadi tidak dipakai atau dia disebut sebagai outliers. Di luar, nggak dipakai datanya. Isolation. Ini anomali, kita anggap sebagai anomali. Ya, seperti itu. Random state itu untuk memastikan bahwa dia itu bisa direproduce by fixing the randomness in the algorithm. Nah, terus kemudian kita bisa fit predict ya. Jadi temperatur, humidity, air quality kita fitkan, train, ya, fit predict, train model, dan kemudian barulah masuk kepada interpretation untuk ditampilkan, dipresentasikan. Itu berdasarkan isolation forest. Jadi itu biasanya untuk apa ini? Fraud detection fraudulent transaction ya, fraudulent transaction. Misalnya transaksi kok sering banget, itu kan kenapa gitu? Itu bisa didetek. Atau untuk industrial IoT, untuk apa? Deteksi sensor yang failure, rusak gitu ya. Atau cyber security, deteksi network intrusion, ya, terjadi anomali ya, kita bisa melihat anomali kok sering sekali setiap jadi kayak spike gitu atau networknya jadi nggak normal gitu ya. Atau medical diagnosis abnormal health condition ya, mungkin menggunakan wearable device ya, di dalam tubuhnya dipasangin semacam sensor-sensor ya. Dia bisa mendeteksi abnormal ya, misalnya detak jantung harusnya sekian, kok ini detak jantungnya cepat. Nah, ini kita bisa langsung detect nih. Tapi kan jadinya banyak kan sensornya, nggak hanya satu aja. Kalau hanya satu kita hanya tinggal bilang aja threshold dari sekian-sekian ya akan apa gitu. Tapi ini kan banyak parameternya, nanti kita bisa masuk-masukkan gitu. Ya, jadi bisa untuk mendeteksi semacam itu. Mendeteksi anomali. Yang satunya adalah menggunakan autoencoder. Yaitu kalau misalkan kita lihat di kodenya, autoencoder itu seperti apa ya, seperti ini. Jadi fit transform, jadi kita buat menjadi DF ya, data frame-nya jadi tetap humidity, air quality. Terus kemudian kasih auto sequential-nya, define autoencoder modelnya seperti apa. Kemudian kita compile, terus kita fit kan trended encoder, jadi DF scale ini. Kemudian kita men-reconstruction error-nya. Jadi kita nah di sini MSI ini dapat tuh. MSI adalah satuan untuk kalau threshold-nya semakin kecil berarti semakin banyak MSI-nya. Baru setelah itu kita bisa tampilkan. Ini bisa kita run saja, nanti teman-teman bisa melihat hasilnya.
Nah, ini kita bisa lihat the isolation detection forest ketemu 10 anomali. Ya, 10 anomali. Jadi kita nanti bisa rubah-rubah outlier-nya itu, kecilin, ditinggikan. Ini dapat 10. Kalau di sini dapat 5 saja anomali. Ini tergantung kita depth-nya berapa, kedalamannya, atau outlier-nya maunya berapa gitu. Contamination. Dan kita buat ini kan 10 ketemu ya. Udah kita kecilin lagi. Misalkan 0,05. Jadi kita sudah bisa menggunakannya ini sebenarnya. Sudah ada isolation forest ini. Ada sebuah function yang kita bisa langsung menggunakannya untuk mendeteksi apakah terjadi anomali. Nah, ya kan jadi kecil kan. Tadinya 10 sekarang menjadi 5 ya. Jadi semakin kecil yang outlier-nya. Outlier-nya di luar kan yang kecil jadi semakin kecil. Jadi ini yang jadi kalau sudah di luar ini berarti dia itu besar sekali nih anomalinya. Kalau 5 gitu berarti dia udah titiknya itu kalau misalkan kita buat gambar gitu ya. Semacam gambar. Nah, itu misalnya ada titik-titik di sini. Nah, itu ada 5 yang tercecer gitu, di sini. Jadi dibayangkan seperti itu. Jadi tentu saja ini bermanfaat di dunia tadi yang kita sudah sebutkan untuk mendeteksi hal-hal yang ingin kita deteksi. Mana tadi? Nah, ini. Deteksi anomali data. Masih banyak ya hal-hal yang bisa kita lakukan, apalagi sekarang sudah ada AI. Jadi tambah semakin banyak hal yang bisa dilakukan di teknologi ini, tergantung kita kreatif atau tidak untuk menyelesaikan masalah. Jadi teman-teman sudah punya tool-nya ya, AI ini. Siapa yang lebih kreatif, ya mungkin yang mereka yang lebih dominan ya, bisa menang dalam persaingan itu. Nah, selanjutnya adalah sensor relationship, hubungan antara sensor itu. Jadi ini saya berikan kayak gini cuman supaya membuka wawasan aja ya. Teman-teman mungkin nanti secara implementatif bisa mengimplementasikan yang lain atau jadi ini wawasan dalam dunia data gitu lah istilahnya. Nah, ini adalah sensor relationship. Bisa ya kita lihat relasinya ya, sensor itu. Otomatis menggunakan graph neural network. Jadi kita gambarkan gitu. Di mana nodes ya,
titik atau dia biasanya kalau di IoT itu node itu sebagai devices yang tersebar yang mengambil data-data itu disebut sebagai node. Dia itu represent sebagai sensor ya benar. Jadi mengambil sensor-sensor gitu kan node itu. Ya mungkin ada 10 titik atau 50 titik di suatu kota untuk ngambil data. Nah, edges itu adalah represent relationship. Jadi nearby sensor. Misalnya ada 10 nih di lokasi lat long sekian. Nah, edges itu merepresentasikan relationship, hubungan nearby sensor. Sensor yang terdekat gitu. Jadi dengan sensor graph ini kita bisa mengetahui relationship, hubungan, kedekatan, posisi. Dalam hal ini kita sebut posisi dulu ya. Sebenarnya enggak hanya posisi sih. Jadi kedekatan ini bisa kita implementasikan dengan hal-hal lain ya. Ini kita ambil gampangnya aja posisi. Jadi kita bisa nanti menggambar kedekatannya sensor tersebut. Kedekatannya. Nah, key features-nya adalah detect anomalous sensor. Sensor yang anomali sesuai dengan kedekatannya. Kemudian user sensor features, ya ini tadi yang temperatur, humidity, air quality. Kemudian kita memtraining graph structure ya, connecting sensor yang mempengaruhi sebelahnya, each other yang mempengaruhi masing-masing mempengaruhi. Kemudian kita gunakan GNN classified nodes as normal or anomalous, apakah normal atau anomali. Terus kita bisa memvisualisasikan. Ini kurang jelas, kita lihat aja di sini. Ini saya buatkan ini untuk menggambarkan seperti apa. Kita lihat dulu aja hasilnya supaya ada gambar. Oh iya. Saya barusan install tapi terus saya stop gitu ya, gagal. Ada yang saya tadi barusan padahal udah jalankan, tapi saya install karena sudah masuk kelas, terus saya skip gitu. Jadi intinya dia itu akan membuat sensor graph berdasarkan kedekatan masing-masing. Jadi di sini saya punya sensor lokasi ya, lokasinya itu di mana. Nanti berdasarkan kedekatan itu, edge-nya itu untuk saling mempengaruhi. Ya, di sini kebetulan ada 5 kota dan masing kota mempunyai 4 sensor. Jadi kita generate kayak gitu. Devices-nya itu mempunyai berarti ada total 4 kali 5 ya 20 devices. Yang masing-masing kota ada 4 sensor. Jadi terus nanti akan berdempetan kalau kita gambarkan berdasarkan kotanya itu. Kalau Jakarta berarti sensor yang ada di Jakarta akan saling berdekatan. Tanpa kita mengetahui longitude sama latitude-nya. Tapi kita bisa langsung menggambarnya. Yaitu kecanggihannya itu. Kita nggak tahu nih posisinya, tapi bisa menggambarkan nih posisinya deket-deket ini nih. Ya. Jadi bayangkan kalau misalkan kita nanti bisa mendeteksi anomali, dan ditambah dengan ini, berarti kita bisa akan mengetahui relasinya kan. Oh ini anomali dengan ini, dekat dengan ini. Jadi secara otomatis seperti itu, bisa terbayangkan ya. Jadi kalau kita sudah bisa mengetahui anomali, kemudian kita bisa mengetahui kedekatannya, relationship-nya itu, berarti akan lebih jelas ya nanti secara analisanya. Ini sayangnya saya nggak bisa gambarkan ini karena ada error tadi. Ya. Jadi gambarnya itu kurang lebih ya seperti ini. Jadi otomatis digambar, kita nggak
ngasih koordinat dia, tapi udah ada kedekatannya karena kita punya menggunakan teknik itu tadi. Jadi, nah ini. Jadi ada 4 masing-masing kota. Jadi digambar langsung, diplot berdasarkan data ya. Gambarnya itu berdasarkan data, bukan berdasarkan longitude latitude atau XY gitu. Tapi berdasarkan data ini. Ya. Jadi dia tahu bahwa IA itu mempunyai relationship di sini. Karena dia devices-nya ini ada kotanya sama. Jadi, kotanya sama berarti dia itu mempunyai relationship nih. Jadi, kalau kotanya sama dia mempunyai relationship. Nah, di sini nih kita tambah add node sensor. Jadi device. Jadi ini kita loop device yang location map ini. Location map ini adalah mapping daripada kalau kita misalkan sama-sama dengan Jakarta, berarti dia itu akan mendapatkan location yang sama. Kemudian kita define proximity. Ya, ini kita tambahkan add edge-nya ini kita tambahkan di situ. Jadi kita koneksikan lah sensor satu dengan sensor yang lainnya. Ya kalau misalkan dia itu sama lokasinya kita koneksikan. Ya seperti yang ini tadi. Ada koneksinya, nearby ya. It's represent relationship. Dia ada koneksi nearby sensor. Nah, akhirnya kita bisa memvisualisasikan location color-nya. Jadi berdasarkan location nanti. Itu baru cara mendetek, mengumpulkan ya edge-nya. Ya, itu. Ini hanya sebatas teman-teman tahu aja, jadi masih banyak hal yang bisa kita lakukan ya di dunia data science. Nah, selanjutnya itu adalah misalkan kita lihat contoh lagi yang mungkin agar biar make sense gitu ya. Ini apa sih? Bahasa apa data apa sih? Ya, kita bahas selanjutnya autonomous vehicle data processing. Nah, ini gimana ceritanya kalau autonomous vehicle data processing? Nah, misalkan kita gini. Autonomous vehicle itu kan dia bisa bergerak, itu tahu dia di mana, depannya ada apa itu kan perlu kalkulasi, perlu ada input, ada output berarti. Jadi di situ inputnya itu yang membuat kita harus menghitung secara efisien bagaimana, karena itu nanti jatuhnya big data, ya massive data generation. Misalkan kayak lidar ini akan menjerit yang titik-titik itu, ya coba kita buka YouTube. Lidar SLAM. Jadi mengetahui, nah ini menggunakan SLAM. Nah ini juga bisa. Jadi dia mapping gitu ya. Nantinya terus kemudian bisa membuat sebuah
Nah ini. Nah ini bisa menggambar dari lidar itu. Jadi bisa membuat gedungnya, temboknya. Ini kan dari panjang jaraknya ini kan ketahuan nih. Tapi datanya kan banyak tuh titik-titiknya. Tadinya titik-titik itu terus digambar. Akhirnya membentuk sebuah gedung. Nah, objek-objek ini juga seperti itu. Nah, ini datanya ini kalau ini drone lidar. Jadi bukan kamera tapi lidar. Jadi dari lidar itu kan sebenarnya dia misalkan ini dari lidar ini, bukan dari kamera ya. Dihasilkan dari lidar. Nah, ini lidar X Indoor Slam 3D model. Bisa juga menggunakan kamera ya. Tentu saja bisa juga menggunakan kamera sehingga bisa membuat 3D model kayak gini. Nah, ini kan berarti datanya banyak sekali nih, besar nih. 1 second. Apalagi kalau dia itu autonomous, dia harus dihitung sekian second. Kalau drone itu 5 Hz, ya 200 milisecond ya kalau drone itu, supaya bisa terbang baik. Berarti datanya itu besar, menjadi TB ya. Ya, radar, kamera juga tahu, apalagi kalau kamera harus diproses juga. Kalau GPS kan kecil ya, IMU juga kecil. Yang besar adalah kamera sama ya nanti lidar kalau misalkan untuk mapping. Data yang besar itu tentu saja membutuhkan penanganan yang baik. Kalau autonomous berarti high velocity data processing kan, ya. Karena hitungannya tadi hertz tadi 5 MHz gitu ya. Harus dapat outputnya secara cepat. Kalau enggak udah keburu nabrak. Nah, gimana caranya melakukan processing itu? Ya, processing navigation itu. Ya, membutuhkan cara. Karena data besar nih. Datanya besar. Apakah dia itu di store, dikirim ke prosesor yang lebih besar atau dihitung langsung di situ? Ya, kalau dikirim ke prosesor lebih besar ya butuh waktu. Kalau dihitung di situ komputernya harus besar. Nah, itu harus di tengah-tengah, gimana caranya bisa per menit. Nah, gitu kita contohkan menggunakan kamera. Jadi kita menggunakan webcam bisa juga untuk saya pernah buat ini untuk deteksi objek-objek di sekitar kita, kecil-kecil itu. Jadi untuk menentukan titik-titik sudut-sudut gitu ya, sudut dari setiap objek itu. Nah, teman-teman kalau mau coba-coba ini bagus, banyak sekali yang bisa dilakukan sekarang itu untuk visualisasi. Itu bahkan Elon Musk itu kemarin bilang, kan kita naik mobil itu pakai mata kan, bukan pakai pakai mata itu anunya. Berarti kamera itu kan kayak mata gitu. Seharusnya bisa tuh dengan kamera kalau kita bisa menyelesaikan permasalahan itu. Jadi hanya dengan mata, dengan kamera. Bisa nggak kita melakukan itu? Nggak usah pakai lidar, nggak usah pakai itu. Banyak sekali sih aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat sesuatu interesting. Berarti teman-teman ini mulai belajar OpenCV, TensorFlow, PyTorch ini. OpenCV ini ya sangat populer ini untuk mengolah video gambar-gambar, image-image atau video. Nah, ini kalau ini saya contohkan gampang aja di sini. Nah, ini ada capture real-time video from webcam. Jadi pertama gitu, terus dari gambar dari webcam itu dibuat jadi per frame ya. Per frame itu adalah gambarnya itu. Jadi semakin cepat, semakin banyak per frame-nya, per second-nya, ya maka fps. 30 fps berarti 30 frame per second.
30 gambar setiap second prosesnya. Yang 60 fps, 60 frame per second, berarti lebih cepat banget gambar itu berganti-ganti. Dan semakin banyak, maka semakin berat pemrosesannya. Dan tapi semakin smooth, hasilnya bagus. Nah, tapi butuh prosesor yang lebih besar. Jadi di sini kita harus bisa mendeteksi per frame, kita ambil per gambar, terus kita detect. Misalnya kita ini mau detect objek gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan use deep learning untuk mendeteksi itu. Jadi di sini ada hard cascade yang ada di OpenCV. YOLO ini adalah sebuah model yang bisa kita itu tahu ini apa gitu. Nah ini, misalnya kursi, table atau desk, forklift, road, floor, nah itu bisa menggunakan YOLO lah, V8 model. Itu pre-trained on COCO dataset. Jadi dia sudah di training ya, sudah di training dan dia sudah tahu kalau itu table, kalau itu kursi. Jadi kita pakai aja sih. Ya, di dunia ini sebenarnya kita nggak bisa berdiri sendiri, saling membutuhkan. Makanya ada orang yang buat yang source-nya ya. Misalnya kita buat meja kan ada yang buat apanya itu, skrup-nya sendiri. Tapi orang yang buat skrup itu belum tentu bisa buat meja loh. Begitu. Jadi ya saling bergantung itu semuanya. Jadi ya itu sih kayak manusia itu juga ada terbatasnya. Menjadi bagus itu kalau sudah menjadi tim. Ya. Nah itu. Jadi kita nggak Superman, jadi sama saling membutuhkan. Nah itu, jadinya terus ini YOLO sudah dibuat train, yaitu sudah kita pakai aja untuk kita load. Nanti terus kita inginnya melihat apa floor, isle atau road, atau chair atau table, desk seperti itu. Nah dengan begitu kita bisa mengetahui deteksi apakah berjalan atau menggok. Ya, kalau nggak ada hambatan ya langsung aja. Nah ini untuk inisiasi capture webcam. Nah, ini frame-nya itu yang di capture setiap frame-nya. Jadi ini ada gambarnya satu gambar dua dimensi. Dan selesai. Oke, sampai sini yang ada pertanyaan. Bisa dipahami ya? Atau kalau masih belum paham bisa ngobrol-ngobrol buat tambah-tambah ya, buat tambah-tambah ilmu untuk teman-teman bisa sebagai inspirasi nanti proyek apa yang bisa dikembangkan. Tidak untuk kerjaan, tidak untuk mata kuliahnya, mungkin di tempat kerja nanti bisa diimplementasikan ke dalam hal yang lebih positif. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin dari saya cukup sekian saja. Terima kasih banyak atas atensinya. Dan kita tutup pertemuan kali ini. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu. Terima kasih, Pak. Malam depan. Bye-bye. Terima kasih.